Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Asesmen Anak Usia Dini Tenaga Pendidik pada Pendidikan Inklusif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deva Mega Isifariana sebagai moderator dan pemateri 1. Bekti Ratnasari sebagai pemateri 2, Esa Diningtia sebagai pemateri 3, Dea Nindya Claresta sebagai pemateri 4. Langsung saja, materi yang pertama, hakikat asesmen. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses identifikasi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, guru perlu diberikan bekal-bekal yang cukup, terutama dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan asesmen. Guru di sekolah merupakan sumber informasi tentang peserta didiknya. Informasi tersebut tidak hanya hasil belajar yang diperoleh anak, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan belajar di sekolah, serta gejala-gejala kesulitan yang dihadapi selama belajar di sekolah. Tugas guru yang pertama yaitu menandai anak yang teridentifikasi bermasalah dalam belajar. Anak-anak yang bermasalah dikelompokkan tersendiri. Dipilah-pilah mana yang dapat ditangani oleh guru, mana yang memerlukan bantuan penanganan melalui orang tua, serta mana yang memerlukan penanganan khusus dengan tenaga profesional yang lain. Guru tidak menangani keseluruhan masalah anak. Guru hanya berfungsi sebagai media informasi dan konsultasi anak untuk mendapat bantuan penanganan yang sesuai oleh pihak-pihak yang berwenang. Guru sebagai tonggak keberhasilan pembelajaran di kelas inklusif harus dipersiapkan mental dan pengetahuannya tentang pendidikan inklusif, karena mereka yang menjadi penentu keberhasilan program inklusif. Dalam proses pembelajaran di kelas, gurulah yang memegang kendali, terutama mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar agar anak berkebutuhan khusus dapat mencapai tujuannya sekaligus terlayani dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi asesmen. Tujuan asesmen adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak dalam rangka penyusunan program pelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Fungsi asesmen yang pertama yaitu penjaringan atau screening. Pada tahap ini, asesmen berfungsi untuk menandai anak-anak mana yang memiliki gejala kebutuhan khusus. Misalnya, sulit berkonsentrasi, lamban dalam menerima pembelajaran, prestasi belajar yang selalu di bawah rata-rata kelas. Dari kegiatan ini, hasilnya dapat digunakan untuk bahan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, pengalihtanganan. Berdasarkan gejala yang ditemukan dalam tahap penjaringan, anak-anak yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kelompok yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat ditangani langsung oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, kelompok anak yang perlu dirujuk ke ahli lain untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ke psikolog maupun ke dokter. Yang ketiga, klasifikasi. Pada tahap ini, asesmen berfungsi untuk menentukan apakah mereka yang telah dirujuk memerlukan layanan khusus atau tidak. Apabila memerlukan layanan khusus, misalnya terapi, pengobatan, atau layanan-layanan lainnya, maka guru akan mengkomunikasikan dengan orang tua anak. Nah, selanjutnya, guru-guru mengelompokkan anak sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, asesmen berfungsi untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual. Dasarnya adalah hasil pemeriksaan yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Yang kelima, pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang kita berikan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan, maka kita perlu meninjau kembali ke beberapa aspek yang berkaitan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bekti Ratnasari dari 7 PAUD A.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Deva. Materi yang selanjutnya yaitu model pelaksanaan assessment. Model pelaksanaan assessment itu ada 5. Yang pertama, baseline assessment. Baseline assessment tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan atau kecakapan-kecakapan apa yang telah dimiliki oleh seorang individu atau anak saat dilakukannya assessment. Juga untuk mengetahui kesulitan dan keterbatasan apa yang dihadapi oleh seorang individu, keinginan seorang individu, dan kebutuhan-kebutuhannya. Asesmen dilakukan pada saat seorang asesor bertemu klien untuk pertama kalinya dalam rangka memperoleh gambaran secara menyeluruh. Kemungkinan lain adalah asesmen ini dilakukan karena alasan-alasan penting dari sejumlah program pembelajaran yang akan dilakukannya. Misalnya, ketika guru melakukan asesmen ini, guru akan memperoleh informasi mengenai siswanya apakah memiliki keterampilan tertentu atau tidak. Yang kedua, progress assessment. Tujuannya untuk mengetahui tentang program layanan pendidikan yang sedang berjalan sehingga guru mendapatkan informasi yang jelas mengenai level perubahan yang terjadi. Yang ketiga, specific assessment. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal spesifik yang ada pada anak. Misalnya, ketika seorang anak memiliki perilaku tertentu, seorang guru mungkin diharapkan mampu menemukan bentuk perilakunya seperti apa, apakah merupakan sikap anak yang mengalami gangguan spesifik, lalu pemicu muncul perilaku tersebut, situasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau meredakan perilaku siswa. Berapa lama perilaku ini terjadi apabila tidak dilakukan perlakuan khusus pada anak tersebut. Yang keempat, final assessment. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai dan seberapa besar proses ini menyisakan permasalahan atau kebutuhan anak yang belum terlayani sehingga perlu dibuatkan keterangan yang jelas untuk digunakan sebagai bahan rujukan bagi guru lain, orang tua, atau ahli lainnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat terakhir guru melakukan interaksi dengan siswanya atau saat kenaikan kelas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu follow-up assessment. Tujuannya untuk memahami hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lebih luas tentang kondisi anak yang betul-betul membutuhkan tindak lanjut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Esa. Materi selanjutnya yaitu jenis asesmen. Jenis asesmen ada 2, yaitu asesmen formal dan informal. Asesmen formal yaitu asesmen yang dilakukan dengan menggunakan alat asesmen yang telah baku, misalnya tes inteligensi dan tes pencapaian hasil belajar. Jenis asesmen ini biasanya dilakukan untuk pemberian nilai atau penskoran. Yang kedua yaitu informal. Asesmen informal yaitu asesmen yang dilakukan dengan menggunakan alat asesmen yang belum baku atau buatan guru. Asesmen informal dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi, acuan patokan, evaluasi acuan norma, observasi yang direkam melalui rating skala dan checklist, studi kasus dan analisis kerja siswa atau portofolio. Tujuan asesmen ini untuk mengumpulkan informasi saat pembelajaran berlangsung yang akan menjadi dasar dalam menentukan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanindya Claresta. Saya dari kelompok 6. Dan saya juga pemateri 4 yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan asesmen. Di sini ada 6, yaitu yang pertama screening, yang kedua diagnosis, yang ketiga penempatan program, yang keempat penempatan kurikulum, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir atau yang keenam evaluasi program. Di sini
bisa dijelaskan. Yang pertama yaitu screening. Screening adalah meliputi keputusan untuk menentukan proses kemampuan siswa yang dianggap cukup berbeda dengan teman lainnya sehingga patut diberikan pengubahan pengajaran. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis adalah keputusan yang menyangkut kelayakan dan layanan pendidikan khusus untuk melihat siswa apakah siswa tersebut pantas untuk disebut sebagai disabilitas. Terus yang ketiga yaitu penempatan program. Di sini menjelaskan keputusan yang berbeda dengan ranah yang menjadi di tempat berlangsungnya layanan-layanan pendidikan khusus yang diterima siswa. Contohnya, ruang kelas pendidikan umum, ruang sumber atau ruang kelas pendidikan khusus yang terpisah. Terus yang keempat yaitu penempatan kurikulum. Penempatan kurikulum adalah meliputi keputusan mengenai level yang akan dipilih untuk memulai pengajaran siswa. Terus yang kelima yaitu evaluasi pengajaran. Di sini menjelaskan keputusan untuk melanjutkan atau mengubah prosedur pengajaran yang telah diterapkan pada siswa. Karena keputusan dibuat dengan memantau kemajuan siswa secara cermat. Terus yang terakhir yaitu evaluasi program. Di sini menjelaskan tentang meliputi keputusan menghentikan, melanjutkan, atau memodifikasi program pendidikan khusus seorang siswa. Contohnya yaitu jika siswa telah mengakses kurikulum pendidikan umum dengan cara melihat pencapaian suatu standar seperti tujuan atau level patokan pada asesmen. Maksudnya adalah guru bisa mempertimbangkan suatu program itu dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi setelah melihat kemajuan atau kemunduran siswanya. (Friend and William). Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari makalah yang kami paparkan yaitu pada dasarnya pendidikan merupakan hak untuk semua orang tanpa terkecuali anak yang berkebutuhan khusus sekalipun. Karenanya adanya pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus dewasa ini sudah memperoleh pendidikan di sekolah umum seperti anak normal lainnya, baik itu usia anak PAUD, sekolah menengah maupun sekolah atas. Keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum memerlukan perhatian dan layanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak tersebut. Di sini juga menjelaskan tentang hal yang menggali kebutuhan dan masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Guru memerlukan adanya asesmen. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.